Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ja'far Sodik dengan NIM 01011282025141 dengan mata kuliah Pemasaran Internasional kelas Indralaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban dari MIT Pemasaran Internasional. Jawaban nomor 1 yaitu pengaruh lingkungan geografi, demografi, ekonomi, dan keuangan dari sebuah negara yang menjadi tujuan pemasaran produk. Yang pertama, lingkungan geografi. Dalam lingkungan geografi, pemasar harus mengetahui kondisi geografi suatu negara, seperti iklim, topografi, dan apakah negara tersebut terletak di daerah tropis atau subtropis. Hal ini menyebabkan permintaan pasar yang berbeda. Contohnya seperti penduduk yang berada di daerah tropis yang membutuhkan pakaian yang tebal. Sebaliknya, penduduk yang tinggal di daerah subtropis yang tidak membutuhkan pakaian yang tebal. Selanjutnya, lingkungan demografis. Dalam lingkungan demografis, pemasar harus menyadari pertumbuhan populasi di seluruh dunia, pembawaan usia, komposisi etnis, dan tingkat pendidikan. Munculnya keluarga non-tradisional dan perubahan-perubahan geografis yang besar dalam populasi. Hal ini menyebabkan permintaan pasar yang berbeda di setiap negara. Selanjutnya, lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah faktor-faktor yang mengaruhi daya beli dan pola pengeluaran konsumen. Suatu bangsa mempunyai tingkat dan distribusi pendapatan yang sangat beragam. Pasar harus berfokus pada distribusi pendapatan dan tingkat utang dan ketersediaan kredit. Selanjutnya yaitu lingkungan keuangan. Nilai tukar mata uang suatu negara akan melemah terhadap US dollar. Nilai tukar mata uang suatu negara melemah terhadap US dollar akan menguntungkan bagi ekspor dan merugikan bagi impor negara tersebut. Selanjutnya yaitu nomor 2, 8 sumber utama hambatan untuk memasuki sebuah industri, menurut Porter. Yang pertama adalah skala ekonomis. Salah satu keunggulan bersaing dari perusahaan-perusahaan global yang memasarkan produknya dalam pasar global sehingga biaya R&D yang tinggi untuk produk-produk baru tidak akan menjadi masalah bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Yang kedua, diferensiasi produk. Menciptakan sebuah persepsi bahwa produk tersebut unik, tidak seperti produk-produk pengganti lainnya. Yang ketiga, kebutuhan permodalan, yaitu hambatan yang menyebabkan tidak banyak perusahaan yang tertarik dan mampu untuk memasuki industri obat-obatan, komputer mainframe, kimia, dan pertambangan. Yang keempat yaitu biaya peralihan suatu waktu. Untuk beralih ke pemasok-pemasok atau produk-produk lain seperti biaya pelatihan ulang, peralatan-peralatan pendukung, serta biaya untuk menilai sebuah sumber pasokan baru. Yang kelima, akses ke saluran-saluran distribusi. Salah satu hambatan utama bagi para perusahaan-perusahaan asing untuk masuk ke pasar Jepang adalah karena akses ke saluran-saluran distribusi. Yang keenam, kebijakan pemerintah host country. Kebijakan umum yang diterapkan oleh pemerintah berbagai negara di dunia, tidak saja oleh negara-negara kurang dan sedang berkembang. Yang ketujuh, perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi menguasai akses ke sumber bahan mentah, lokasi-lokasi yang menguntungkan, serta subsidi pemerintah. 8, perkiraan respons para pesaing yang sudah ada hambatan masuk apabila para pesaing tersebut diperkirakan akan memberikan respons yang keras apabila ada pendatang baru. Selanjutnya nomor 3 yaitu analisis persaingan global dan keunggulan bersaing produk McDonald berdasarkan konsep Michael E. Porter. Yang pertama yaitu kondisi-kondisi faktor. Yang pertama, sumber daya manusia. Saat ini McDonald telah beroperasi di lebih dari 100 negara, memperkerjakan 1,9 juta karyawan dan melayani lebih dari 58 juta pelanggan setiap harinya di seluruh dunia. Selanjutnya, sumber-sumber daya fisik dan infrastruktur. McDonald kini ada lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Sejak 1955, jumlah restoran McDonald sudah lebih dari 35.000 gerai di seluruh dunia. McDonald's memiliki lokasi yang strategis dan kebanyakan terletak di tengah-tengah kota.
McDonald's juga menyediakan layanan delivery atau drive-thru. Selanjutnya yaitu sumber-sumber daya pengetahuan. McDonald's dalam pemenuhan kepuasan McDonald's dalam pemenuhan kepuasan pelanggannya. Restoran ini juga bekerjasama dengan industri-industri lainnya seperti transportasi online, di mana dengan ini perusahaan ditujukan untuk pemenuhan kepuasan pelanggannya tanpa harus mengeluarkan biaya yang lebih. Selanjutnya, sumber-sumber daya permodalan. Terdapat 110 gerai waralaba McDonald's dan McDonald's Corporation di Indonesia, dengan keuntungan sebesar 1,2 triliun. Selanjutnya yaitu kondisi-kondisi permintaan. McDonald's dalam pemenuhan pasar konsumen yang berbeda-beda dengan selera yang berbeda pula, membuat McDonald's berinovasi dalam sajian menunya untuk memuaskan selera pelanggannya. Misalnya dengan membuat menu dengan cita rasa lokal yang ada di dalam negara tersebut. Selanjutnya, industri terkait dan pendukung. Hubungan interaksi yang ada dalam McDonald's ini terlihat dari kerjasama yang dilakukannya dengan pemasok-pemasok lokal dalam pemenuhan bahan baku roti yang diantarkan tiap minggunya serta adanya pengolahan kentang yang akan diproduksinya yang diimpor dari ladang-ladang yang menjadi rekan kerjanya yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya, strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Adanya penghargaan yang diberikan perusahaan kepada pegawai merupakan bentuk dari strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan dari restoran lainnya. Sekian dari pemaparan yang saya lakukan. Untuk segala kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.